Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pelaporan keuangan. Dengan minggu kemarin kita sudah membahas tentang kertas kerja atau worksheet pada perusahaan jasa studio foto 100. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembuatan laporan keuangan dari perusahaan jasa studio foto 100. Baik, kita mulai saja dengan membuat laporan keuangan perusahaan studio foto 100 dan perusahaan jasa. Laporan keuangan yang penting yang harus dibuat adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Mari, baiklah kita mulai saja dengan laporan laba rugi pada perusahaan jasa studio foto 100, di mana pada laporan laba rugi terdapat dua akun besar yang terdiri dari pendapatan dan akun beban. Nah, pendapatan ini terdiri dari beberapa, tergantung dari perusahaannya. Pada perusahaan studio foto 100 ini pendapatannya terbagi dua, yaitu pendapatan jasa foto indoor dan pendapatan jasa foto outdoor, di mana saldonya ini dapat kita ambil dari kertas kerja yang sudah kita buat minggu sebelumnya, di mana kertas kerja ini bersumber dari buku besar yang terjadi pada periode akuntansi yang bersangkutan. Gitu. Ada foto studio 100 dari akuntansinya berlangsung pada bulan Juli 2013. Di mana untuk pendapatan terbagi atas dua, yaitu pendapatan jasa foto indoor dan pendapatan jasa foto outdoor. Yang saldonya masing-masing adalah 4.400.000 dan 14.150.000. Dua-duanya kita pindahkan ke laporan laba rugi seperti ini. Kita pindahkan dua-duanya sehingga total pendapatan untuk perusahaan jasa studio foto 100 totalnya itu sebesar 18.550.000. Kemudian untuk beban kita ambil dari kertas kerja juga. Untuk totalnya berjumlah ini ya, berjumlah 13.745.000 yang terdiri dari beban cetak foto, beban sewa kantor, beban sewa alat fotografi, beban gaji, beban listrik, air, telepon, beban kelengkapan atau barang habis pakai, beban iklan, beban kendaraan operasional, dan beban depresiasi dan peralatan kantor, terakhir yaitu beban lain-lain. Yang saldonya terdiri dari ini ya. Kita pindahkan ke laporan laba rugi. Ini semua tadi ya. Hingga totalnya menjadi 13.745 untuk beban. Total beban ya. Kemudian kita cari apakah perusahaan studio foto 100 laba atau rugi. Kita lihat dari pendapatannya dan bebannya. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka berarti ada selisih lebih, gitu ya. Berarti pendapatan lebih besar daripada beban, berarti perusahaan memperoleh laba. Jika sebaliknya, jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan menderita rugi, gitu ya. Dalam kasus ini, studio foto 100 memperoleh laba karena pendapatannya lebih besar daripada beban.
sehingga memperoleh laba sebesar 4.805.000. Dan lanjut ya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal Yoyo per 1 Juli 2013 itu diketahui 10 juta tadi ya. Kemudian ada penambahan setor modal tambahan selama bulan Juli 2.500.000 sehingga saldonya menjadi 12.500.000 selama per 31 Juli saldo untuk modal. Saldo untuk modal Yoyo setelah penambahan dan saldo awal tadi ya berjumlah 12.500.000. Kemudian ada laba bersih. Laba bersih ini akan menambah modal dari Tuan Yoyo. Yang memang laba bersih berasal dari sini 4.805.000. Kemudian ada Prive Yoyo sebesar 1.300.000. Prive ini merupakan uang perusahaan yang diambil oleh pemilik perusahaan yaitu Tuan Yoyo yang digunakan untuk kebutuhan pribadinya, sehingga dia akan Prive ini akan mengurangi laba. Jadi saldonya modal Yoyo per 31 Juli 2013 adalah 12.500.000 yang terdiri dari saldo modal per 1 Juli 2013 10 juta tambah nyetor tambahan modal sebesar 2.500.000 menjadi totalnya menjadi 12.500.000. Kemudian laba 4.805.000, kemudian dikurangi dengan Yoyo 1.300.000 sehingga saldo untuk modal Yoyo per 31 Juli 2013 menjadi 16.005.000. Lanjut kita buat laporan posisi keuangan per 31 Juli 2013. Terdiri dari sisi aktiva dan pasiva. Aktivanya itu aset, terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Sedangkan pasivanya terdiri dari liabilities dan ekuitas. Di mana aset lancar pada perusahaan Studio Foto 1 terdiri atas 4 akun, yaitu kas, bidang usaha, perlengkapan atau barang dipakai, kemudian sewa kendaraan di barang muka. Saldonya kita ambil dari kertas kerja. Yang ini ya, ambil kertas kerja ini, yaitu 12 juta, tambah 4.260, tambah 160.000, tambah 3.080.000. Ini merupakan 4 akun ini adalah aset lancar. Ini dia ya. Jadi kita pindahin ke laporan posisi keuangan. Sehingga didapatlah saldonya sebesar 19.575.000 untuk aset lancar. Kemudian aset tetap, perusahaan Studio Foto 1 hanya memiliki satu aset tetap, yaitu peralatan kantor. Yang bisa kita lihat di kertas kerja perusahaan Studio Foto 1. Nah, peralatan kantor 5 juta dan mengalami penyusutan selama bulan Juli yaitu 100.000 menjadi pengurangnya. Jadi kita pindahkan ke peralatan kantor sebesar 5 juta dan penyusutannya selama bulan Juli adalah 100.000 sehingga saldo untuk aset tetap itu 4.900.000. Jadi total dari aset lancar tambah aset tetap sehingga total asetnya adalah 24.475.000. Untuk liabilities lancar atau kewajiban lancar yang terdiri dari 4 akun, yaitu utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Ini kita ambil dari kertas kerja. Ini ya, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Totalnya adalah
5.750.000 tambah 200.000 tambah 2.400.000 tambah 120.000. Kita pindahkan ke laporan keuangan ini ya. Jadi saldonya untuk kewajiban lancar adalah 8.470.000. Kemudian aktivitas untuk modal yoyo kita peroleh dari laporan perubahan aktivitas ini per 31 Juli nilai kita pindahkan ke laporan keuangan. Sehingga saldo untuk liabilitas dan ekuitas adalah 24.475.000. Di mana aktiva dan pasiva adalah sama. Ini artinya adalah laporan posisi keuangan adalah balance atau seimbang ada posisi aktiva dan posisi pasifanya. Oke, Ibu, untuk pertemuan kali ini bercukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup WA kelas, dan nanti akan kita diskusikan di grup WA kelas jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini. Oke, Ibu sudah untuk Ibu sudahi pertemuan kali ini dengan ucap alhamdulillah, dan akhir kalam Ibu tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.